yang sudah berjalan dengan bagus. Contohnya inovasi baru terkait tentang polisi RT. Jadi dengan dipercayakannya menjadi polisi RT, maka marilah kita melaksanakan tugas itu dengan baik agar masyarakat merasa sangat nyaman dengan kehadirannya kita di tengah-tengah masyarakat. Sahabat Polda Sulawesi Tengah, di edisi podcast Polda Sulteng hari ini kita akan mengenal sosok-sosok ataupun sosok Polri yang memang dekat dengan masyarakat. Ini adalah salah satu upaya Polri ataupun Kapolri sendiri untuk mewujudkan Polri presisi. Seperti apa sih wujud dari Polri presisi ini? Nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita dari Polresta Palu, ya, seperti apa beliau, apa yang beliau lakukan sehingga disebut menjadi Polri presisi ataupun yang Polri humanis di tengah masyarakat. Kita akan berbincang nanti sekitar 60 menit ke depan di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah, dan topik kita ini khusus edisi khusus di momen hari ulang tahun Polri ke-77 yang selalu diperingati setiap tahunnya tanggal 1 Juli. Dan ini kita menaikkan ataupun memunculkan sosok-sosok Polri, dan juga ini untuk memotivasi sahabat Polri lainnya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dan juga untuk memberikan bukti bagi masyarakat bahwa Polri itu Polri presisi yang humanis dan romantis. Katanya untuk pasangannya aja kalau romantis, ya. Kalau ke semua nanti bahaya, nanti temuan dipecat jadinya. Ya, seperti apa pembahasan kita pada hari ini? Saya sapa dulu narasumber kita yang ganteng, karena saya cantik, beliau ganteng saya sebut, ya. Saya sapa dulu Bang Asrum. Bang Asrum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum yang manis ke sana Bang Asrum. Ya. Iya, biar terlihat cakep gitu ya kan, ganteng gitu ya. Ya, Bang Asrum ini dari Satuan Polresta Palu, dari Polresta Palu, ya? Ya. Satuannya di mana, Bang? Saya di Satuan Reserse. Satuan Reserse. Biasanya ngurusin orang nakal ya sebenarnya, ya kalau di reserse, ya. Kok tiba-tiba menjadi sosok Polri yang humanis, ya? Apakah ketika menangkap pelaku, ayo deh gitu. kita akan bahas itu nanti, ya. Saya mau tahu dulu Bang Asrum, sebelumnya saya mau tahu Bang Asrum awal karirnya di Polri ini sejak kapan dan di mana ikut pendidikannya? Silahkan. Ya, terima kasih. Saya mengawali karir di Polri ini tahun 2005. Saya pendidikan yang kedua di SPN Polda Sulteng. Kemudian penempatan tugas pertama tahun 2006 itu di Polresta Palu di Satuan Sabara. Baik. Nah, kemudian tahun 2007 sampai dengan tahun 2018 saya di bagian Propam. Di bagian Propam sebagai penyidik. Kemudian 1 Januari 2018 sampai dengan sekarang saya di bagian reserse atau Satreskrim Polresta Palu. Baik. Iya. Bang Asrum, ini kan Abang tiga satuan yang Abang apa ya, Sabara, Propam dengan reserse, ya. Nah, ini kan Bang Asrum diundang di sini karena katanya Bang, aku nggak tahu betul atau enggak. Ini katanya Abang menjadi sosok Polri teladan penggagas Kampung Tangguh terbaik. Betul. Bang, apa kaitannya reserse dengan Kampung Tangguh, Bang Asrum? Ya, jadi Kampung Tangguh itu merupakan program dari Pak Kapolri dengan Panglima melalui perintah langsung Presiden. Pada saat puncak-puncaknya COVID itu di Indonesia sangat tinggi, sehingga digagaslah Kampung Tangguh ini di seluruh wilayah. Untuk dibentuk Kampung Tangguh itu untuk mengantisipasi perkembangan COVID di Indonesia. Kemudian kaitannya dengan tugas seperti yang Mbak sampaikan, sebenarnya sih tugas saya sebagai penyidik di bagian unit PPA sih, saya sebenarnya penyidik anak. Saya hanya selaku ketua RT pada saat itu, ketua RT, kemudian dipercayakan sebagai kepala Kampung Tangguh pada saat Kampung Tangguh itu dibentuk di wilayah Kota Palu yang pada saat itu dititikkan di lingkungan RT saya. Itu. Jadi RT itu mana, Pak? di RT 2 R4 Falangguni, Kelurahan Falangguni. Berarti ini awalnya Bang Asrum terlibat di Kampung Tangguh karena Abang sebagai ketua RT? Iya. Bukan sebagai anggota Polri, ya?
Sebagian dari anggota Polri juga, bagian Baik. dari anggota Polri karena Kampung Tangguh itu juga diinisiasi oleh kepolisian dengan TNI, dan saya ditahu selaku anggota Polri dan sebagai RT juga, maka dipercayakanlah untuk menjadi kepala Kampung Tangguh pada saat itu. Baik, ini sudah sejak tahun kapan nih tempat Bang Asrum ini ditunjuk menjadi Kampung Tangguh, Bang? Kampung Tangguh itu 2020. Baik. 2020. Sampai sekarang? Iya. Covid kan sudah lewat, Bang? Iya, tapi Kampung Tangguh yang kami dirikan sampai dengan sekarang itu masih status tangguh, karena kami bukan hanya tangguh dari segi kesehatan untuk menaik COVID saja, tapi tangguh dari keamanan, tangguh dari segi pendidikan. Baik. Gitu. Iya, tadi kita membahas tentang Kampung Tangguh, Bang. Tadi kan kita sempat membahas terkait dengan karena itu di pandemi COVID. Iya. Apa yang Bang Asrum lakukan untuk mewujudkan Kampung Tangguh di tempat binaannya Bang Asrum? Ya, jadi Kampung Tangguh itu memiliki 8 kriteria 40 komponen penilaian pada saat itu. Baik. Nah, pada saat dilombakan di seluruh Indonesia, jadi bisa dipastikan bahwa pada saat itu seluruh provinsi di Indonesia ini, termasuk Sulawesi Tengah itu membentuk Kampung Tangguh, dan dilombakan dari tahap tingkat kota, kemudian tingkat provinsi dan tingkat nasional. Nah, kemudian apa yang menjadi kriteria penilaian di Kampung Tangguh yang kami kelola pada saat itu hingga bisa menjuarai tingkat kota, kemudian tingkat provinsi dan tingkat nasional pada saat itu, kami membuat ide-ide yang di luar penilaian, namun bisa masuk dalam kategori di bagian Kampung Tangguh itu sendiri. Contohnya, pada saat itu kami membuat ide tentang tangguh ekonomi, tidak masuk dalam kategori penilaian, tapi kami membentuk tangguh ekonomi. Jadi di saat masyarakat pada saat itu terpuruk perekonomian, bahkan down sama warga, itu kami bina dengan baik, sehingganya bentuk informasi apapun yang sifatnya positif itu akan kami sampaikan melalui media grup yang ada di lingkungan RT kami, dan feedback dari masyarakat pun kalau ada informasi terkait tentang keamanan juga akan dilaporkan ke kami, sehingganya komunikasi-komunikasi ini akan terjalin dengan bagus. Baik, tapi Bang Asrum ini ada beberapa masyarakat menganggap sosok Polri itu kan arogan, enggak humanis. Nah, Bang Asrum ketika awal ditunjuk menjadi untuk pembina ataupun yang terlibat dalam mewujudkan Kampung Tangguh di tempatnya Abang tinggal ini, seperti apa sih respon awalnya? Jadi ketika sebagian masyarakat menganggap Polri itu mungkin citranya melihat negatif begitu, maka kami di lingkungan tempat tinggal kami, khususnya kami selaku ketua RT, mengajak Polri yang tinggal di lingkungan RT kami untuk bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat tahu bahwa tidak seperti inilah ternyata pandangan saya terhadap Polri. Baik. Jadi dengan kita bisa memberikan himbauan, kemudian berbuat langsung turun di masyarakat untuk bisa ikut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, sehingganya masyarakat itu percaya bahwa ternyata Polri itu bagus. Gitu. Polri itu bagus. Contohnya seperti apa yang dilakukan Bang Asrum dan teman-teman anggota Polri di lingkungannya Bang Asrum? Contohnya ketika kami sudah memprogramkan setiap minggu dan setiap bulan itu untuk melaksanakan gotong royong. Baik. Jadi di RT kami, karena saya selaku ketua RT punya juga perangkat-perangkat seperti kalau ibarat presiden saya ini ada menteri-menteri saya di bawahnya. Jadi saya tidak bekerja sendiri. Di masing-masing blok, ada 9 blok di lingkungan RT kami, itu ada ketua-ketua blok. Jadi ada orang yang dituakan untuk mengelola di masing-masing blok perubahan itu. Nah, ada hampir sebagian besar anggota Polri yang kami tunjuk untuk menjadi koordinator di masing-masing blok itu. Nah, teman-teman yang menjadi ketua blok itu, itulah yang memberikan informasi kepada saya. Kemudian kalau ada sesuatu yang terjadi di lingkungan bloknya itu, maka melalui ketua blok dulu baru melaporkan ke saya. Jadi ada komunikasi yang baik di masing-masing lingkungan blok itu, sehingganya bisa dipastikan bahwa keamanan itu akan terjaga dengan baik. Dan alhamdulillah kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu tidak ada sama sekali tindak pidana yang terjadi di lingkungan tempat tinggal yang kami kelola ini, di lingkungan Kampung Tangguh ini. Baik. Tapi Bang, ada nggak awalnya ketika mulai dicanangkan Kampung Tangguh ini,
penolakan dari masyarakat atau apaan sih kampung tangguh, udahlah gitu, tidur aja gitu. Itu ada nggak penolakan dari masyarakat? Jadi suka duka setiap program itu ada. Itu tidak ada suatu program yang kita buat yang tidak ada tantangannya. Baik. Tidak ada tantangan. Jadi program yang kita bangun, memang ketika kita berbicara 100%, mungkin 80% masih ada 20% yang tidak begitu mendukung. Baik. Tapi dengan komunikasi yang kita bangun, kemudian bentuk pendekatan yang kita lakukan kepada masyarakat, yang pada akhirnya bisa dipastikan bahwa warga kami di lingkungan RT kami itu semua memberikan dukungan penuh untuk bagaimana caranya supaya kampung tangguh kita ini bisa lebih unggul dari kampung tangguh yang lain. Baik, berarti jadi didukung oleh semua masyarakat. Semua dukung? Ya. Tapi katanya tadi 20% yang nggak dukung. Awalnya. Oh. Nah, itu pendekatan yang dilakukan sehingga masyarakat semuanya mendukung dan tetap bertahan untuk mempertahankan kampung tangguh terbagi ini apa? Yang pertama tentang komunikasi dulu. Komunikasi. Jadi bisa dipastikan bahwa saya selaku ketua RT bersama dengan perangkat saya, ketua-ketua blok yang saya maksud tadi, tokoh-tokoh masyarakat di masing-masing blok itu kita bagaimana caranya supaya membangun komunikasi dengan semua masyarakat. Nah, di masyarakat kami, Mbak, itu majemuk. Itu semua suku, agama, itu semua ada. Kemudian pekerjaan pun berbeda-beda. Ada masyarakat seputaran yang bukan merupakan lingkungan perumahan, warga kami juga bisa dikata bahwa mereka orang masyarakat asli lah, tidak masuk di lingkungan perumahan. Nah, bagaimana caranya kami bisa mengelola ini semuanya supaya tidak ada yang merasa dianakterikan atau terkecilkan. Jadi komunikasi yang kami bangun bukan hanya di lingkungan perumahan itu saja, tapi kami membangun di komplek lingkungan itu untuk bisa sama-sama semuanya. Jadi persaudaraan itu yang kami bangun dengan baik. Jadi tidak ada, biasanya kan kalau di lingkungan perumahan karena dia bukan bagian dari BTN itu sendiri atau lingkungan perumahan itu dia merasa tersisihkan. Nah, kami tidak mau seperti itu. Nah, terbukti dengan program yang kami bangun akhirnya dilirik oleh pemerintah, bisa dipastikan bahwa di lingkungan RT kami itu semuanya sudah teraspal. Tidak ada pun lorong sekecil apapun yang tidak teraspal. Jadi saya programkan semua harus diaspal supaya tidak ada yang merasa dianakterikan. Nah, itu sudah terbukti. Jadi di lingkungan RT kami semua diaspal semuanya. Jadi dengan program kemudian komitmen yang kami bangun, komunikasi yang baik, mereka semua percaya bahwa apapun yang saya sampaikan terkait tentang program, baik itu dari program sosial tentang dari kepolisian tentang keamanan, program tentang pembangunan, program tentang gotong royong silaturahmi, itu semua mereka percaya. Kata kasarnya warga kami ini jangankan yang benar saya sampaikan, yang salah pun mungkin kalau saya sampaikan mungkin dia dengar, mungkin dia ikuti. Nah, jangan kalau mencalonkan diri ikuti. Jangan. Ya, tapi Bang Asrum, setiap program itu selain ada niat, iya, ada duit. Iya. Ah, penganggarannya itu dari mana, Bang Asrum? Jadi semuanya terbentuk dari kebersamaan dan partisipasi. Baik. Ya. Jadi ketika membuat suatu program, kemudian program itu sudah kita pastikan akan berjalan. Kalau tidak kita melibatkan teman-teman warga masyarakat, maka sulit. Jadi bisa dipastikan bahwa program-program yang kami bangun di komplek itu semua didukung oleh masyarakat. Jadi partisipasi dari masyarakat sangat bagus. Berarti swadaya masyarakat. Swadaya dari masyarakat. Oh, semuanya mau? Iya. Semua, jadi ekonominya sudah mantap semua ya, Bang Asrum? Bisa dikata tidak semuanya mantap, cuma karena komunikasi yang baik sehingga mereka mendukung untuk membuat mensukseskan program itu. Baik, Bang Asrum, dari penjelasannya Bang Asrum tadi terkait dengan keberadaan Bang Asrum sebagai pembina di Kampung Tangguh, dan juga Bang Asrum sebagai ketua RT. Bang, abang nggak salah jurusan, Bang, masuk Polri. Kok bisa masuk Polri sih, Bang? Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saya dari SD memang itu mencita-citakan untuk menjadi Polri atau TNI. Belum terfokus apakah Polri atau TNI. Yang jelas mau jadi angkatan lah, apakah mau jadi Polri atau TNI. Nah, kemudian saya memantapkan cita-cita saya ketika saya ikut dengan paman. Kebetulan paman saya juga bertugas di Polda Sulawesi Tengah ini, Pak AKP Hamka Muhammad SHMH. Iya, paham kah? Ya. Nah, saya ikut dengan beliau mulai dari saya masih SMP kemudian SMA saya sekolah dengan beliau, karena setiap hari saya lihat pakaian-pakaian polisi ini sangat gagah berani. Akhirnya muncullah cita-cita saya untuk menjadi Polri. Nah, kemudian setelah menjadi Polri, alhamdulillah ternyata Polri ini
menurut saya sangat mulia pengabdiannya ketika kita memang menyerahkan sepenuhnya jiwa raga kita untuk mengabdikan kepada masyarakat. Karena saya pernah dengar bahwa Pak Ustadz sampaikan, kalau Pak Ustadz ini kan dengan Pak Pendeta ini kan menyampaikan hanya sebatas dengan himbauan-himbauan. Tapi kita Polri ini selain menyampaikan himbauan juga dengan sikap dengan perbuatan kita langsung dengan masyarakat. Jadi sesungguhnya sangat mulia pekerjaan Polri ini ketika kita betul-betul ikhlas untuk menjalankan. Kalau di jalan benar, Mas. Iya, iya. Kalau di jalan sesat, jangan gitu. Jangan. Karena kalau di jalan sesat, kasihan citra Polri lagi yang kena ya. Tapi di perkembangan karirnya Bang Asrum ini, Bang Asrum melihat bagaimana sih masyarakat akhirnya melihat sosok Bang Asrum, baik di Kampung Tangguh binaannya Bang Asrum ataupun di masyarakat. Bagaimana sih masyarakat melihat sosoknya Bang Asrum? Kalau Bang Asrum bisa gambarkan? Ya. Jadi memang menjadi contoh panutan teladan di masyarakat itu tidak mudah. Memang harus berawal dari niat yang tulus dengan kemauan yang baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena menjaga kepercayaan ini kita tidak mudah. Karena ketika kita sudah tidak dipercaya, maka program apapun yang kita mau jalankan pasti sudah tidak didukung lagi. Nah, dengan keberadaan kita di lingkungan itu untuk menjadi tokoh masyarakat, menjadi ketua RT, berarti kita harus bagaimana caranya untuk bisa menjadi contoh di situ. Nah, dengan kita bisa menjadi contoh, kemudian bisa berkomunikasi dengan bagus, bisa menjadi panutan di situ, maka insya Allah semua akan mendapatkan dukungan dari semua arah, termasuk dari semua warga yang di lingkungan kami itu. Ada TNI, ada Polri, ada hakim, ada jaksa, ada petani, ada pedagang, lengkap di lingkungan RT yang kami bina. Romantis kalian hubungannya, Bang? Ya, alhamdulillah semua romantis. Nggak gonta-gontaan, Bang ya? Ya, alhamdulillah. Nggak ada selek ya? Ya, alhamdulillah. Tapi Bang Asrum, ini kan Bang Asrum sudah berhasil menjadi penggagas Kampung Tangguh terbaik di Falungguni. Kita maunya kan gini, ini kan sosoknya Bang Asrum ditampilkan untuk juga menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Apa sih yang bisa mungkin ide ataupun saran dari Bang Asrum untuk teman-teman anggota Polri lain supaya juga ikut memberikan teladan juga ke masyarakat, Bang Asrum? Oke. Jadi saya selaku pribadi menyampaikan kepada teman-teman anggota Polri lainnya, khususnya yang tinggal di lingkungan masyarakat. Baik. Yang pertama, kita harus mengikuti aturan-aturan yang menjadi program dari pemerintah itu sendiri. Kemudian kita sebagai anggota Polri, jangan kita memerankan perannya kita anggota Polri hanya di lingkungan pekerjaannya kita saja. Baik. Tapi kita lingkungan masyarakat, kita juga harus mengenali semua masyarakat dengan bisa bergaul, kemudian memberikan contoh yang baik. Itu. Nah, tujuannya dan harapannya agar semua polisi di lingkungan masyarakat ini setidaknya bisa bisa memberikan kenyamanan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Kemudian bisa menjadi panutan. Kemudian bisa mendukung program-program pemerintah untuk bisa diterima di masyarakat. Itu harapannya saya. Bang, masuk dalam menjadi pembina Kampung Tangguh itu, Bang, itu kan nambah pekerjaan sebenarnya, Bang ya. Abang dapat apa dari kegiatan ini? Biar teman-teman juga tahu. Oh, untuk keuntungan saya sih apa sih jadi pembina di Kampung Tangguh, mewujudkan kampung yang aman? Apa sih untungnya? Bang Asrum melihat dampak positifnya ke diri Bang Asrum sendiri apa sih? Ya, yang pertama dampak positifnya saya secara pribadi, kemudian dampak secara umum dengan lingkungan RT itu untuk masyarakat itu. Yang pertama, dengan mengabdikan sepenuhnya untuk menjadi leader selaku kepala Kampung Tangguh, itu pertama bisa dekat dengan masyarakat yang pertama. Kemudian wilayah kita juga bisa membawa nama baik daerah, Kemudian Polri juga di mata masyarakat sangat bagus, karena dengan kita menjadi kepala Kampung Tangguh dengan sebagai anggota Polri, maka masyarakat itu percaya bahwa ternyata Polri itu bisa berbuat di masyarakat. Gitu. Nah, dampak baiknya lagi karena pimpinan juga dalam hal ini
Pak Kapolri juga pernah memberikan penghargaan kepada pengelola-pengelola kampung tangguh yang kategori terbaik di seluruh Indonesia. Nah, alhamdulillah saya salah satunya juga pernah diberikan penghargaan pada saat itu. Kemudian Pak Babim Katipmasnya, kemudian Pak Babinsa dengan Pak Camat pada saat itu juga diberikan penghargaan. Jadi dari segi prestasi, alhamdulillah kita juga diberikan penghargaan dari pimpinan. Kemudian Pak Wali Kota dalam hal ini pemerintah daerah juga memberikan penghargaan sebagai RT teladan. RT teladan di Kota Palu yang bisa mewujudkan kampung tangguh hingga juara tingkat nasional. Penghargaannya dalam bentuk apa? Piagam? Dalam bentuk piagam. Dalam bentuk piagam. Piagamnya bisa digunakan untuk jenjang karir atau? Sebenarnya bisa digunakan. Cuma sampai sekarang belum bisa. Belum. Mudah-mudahan kedepannya bisa. Amin. Amin. Nanti saya bantu kode. Kode saja. Tapi itu hal-hal positifnya, Bang. Tapi di mewujudkan kampung tangguh ini, selain mewujudkan masyarakat tangguh, Bang Asrum, ada nggak program yang memang Abang lakukan untuk membangun citra Polri melalui gagasan kampung tangguh ini? Ya. Jadi program yang kami bangun khususnya tentang keamanan ya, keamanan karena keamanan ini yang paling utama karena sesuatu program akan berjalan bagus ketika situasi daerah itu aman. Nah, kami mengelola keamanan di lingkungan kami itu dengan cara pertama membentuk pengamanan swakarsa di lingkungan itu. Kemudian di lingkungan RT kami itu semua ada portal sehingganya kalau malam itu hanya satu titik yang dibuka di lingkungan RT itu. Jadi pengamanannya itu kurang lebih dengan pengamanan TNI dengan pengamanan kepolisian kira-kira kalau masuk di lingkungan makonya itu. Baik. Nah, alhamdulillah dengan program yang kami bangun itu yang saya sampaikan tadi bahwa tidak terjadi tindak pidana lagi karena pertama dibatasi ruang gerak oleh pelaku-pelaku yang berniat untuk melakukan kejahatan. Kemudian dijaga 1x24 jam oleh security. Ketiga, komunikasi masyarakat juga di situ bagus sehingganya sekecil apapun informasi terkait tentang keamanan itu akan diinformasikan ke saya dan saya pun menyampaikan ke para masyarakat melalui media-media. Di Desa Falanggu di Kampung Tangguh ini ada berapa kakak, Bang? Ya. Jadi di RT kami itu 212 kakak itu di lingkungan RT kami. Kemudian rumah itu ada 212 unit. Kemudian rumah yang ditinggali sekitar 170 unit. Kemudian ada rumah kosong sekitar 42. Total kakak 171 kakak. Kemudian jumlah orang yang ada di dalam lingkungan penduduk kami itu sekitar 560 jiwa. Kemudian perempuan 300, laki-laki 260. Itu sudah kami rincikan semuanya. Lansianya ada 15 orang, pralansianya itu 49 orang. Lansia itu 60 tahun ke atas, pralansia itu usia 50 sampai 59 tahun. Kemudian balitanya ada sekitar 37 orang. Itu balita itu 0 sampai 5 tahun. Baik. Sudah didata semua ya? Sudah. Terdata. Termasuk remaja, dewasanya, jandanya, dudanya itu kami sudah data semuanya. Nah, di RT kami juga ada yang namanya posyandu. Posyandu di RT kami itu 1 bulan 3 kali posyandu di situ. Ada posyandu balita, ada posyandu remaja, ada posyandu lansia. Sehingganya dengan program yang kami bangun itu bisa menyehatkan masyarakat kami ada di situ karena masyarakat akan rutin untuk mengecek kesehatannya. Mulai dari lansia mengecek tentang kolesterolnya misalnya, gula darahnya, kesehatan secara umum lah. Begitupun dengan balitanya. Kemudian edukasi yang kami lakukan juga bagaimana caranya menyadarkan masyarakat supaya sangat memperhatikan tentang keamanan dengan kesehatannya. Baik. Gitu. Itu dari sisi kesehatan. Tadi Bang Asrum menyampaikan ada sekitar 200 rumah, 100 sekian rumah terisi, sekitar 40 tidak terisi. Ya. Bang, ada rumah kos dan kontrakan nggak situ Bang Asrum? Ada. Nah, itu bentuk pengawasan dari teman-teman seperti apa di Desa Falanggu? Jadi untuk mengawasi khususnya untuk rumah kos atau rumah kontrakan, kami sudah membuat tata tertib di lingkungan RT itu. Jadi tata tertibnya itu jam bertamu kami batasi, kemudian pasangan-pasangan yang tidak jelas tidak boleh masuk di lingkungan RT kami. Baik. Kalau misalnya pun mereka main kucing-kucingan, maka ada ketua blok kami, ada security kami akan melaporkan dan kami akan langsung bertindak untuk menegur. Pakai baju dinas Bang Asrum datang? Tidak perlu menggunakan baju dinas. Tapi langsung datang? Iya, langsung datang. Kayak gerbek atau gimana?
Tidak, artinya selalu memberikan himbauan ketik mas yang bagus, kecuali ketika sudah disampaikan dengan baik dia tidak dengar, dilaporkan ke kantor polisi terdekat untuk. Bukan abang yang tindak? Bukan. Kan reserse bang. Nggak bisa langsung tindak juga bang? Tidak boleh. Tapi mengingatkan himbauan yang baik itu tetap kita sampaikan. Baik, ini kan kalau di lingkungannya Bang Asrum ada berapa anggota Polri di lingkungan? Di lingkungan RT kami sekitar 26 anggota Polri. Wajar aman bang, Polri aja 20 orang. TNI-nya berapa bang? TNI-nya ada 2. Ya takut lah, orang jahat di situ semua. Tapi mencar semua. Iya, aktif semua. Alhamdulillah semua aktif. Semua mendukung program yang kami bangun, semua didukung oleh teman-teman anggota Polri yang ada di lingkungan itu. Mendukung aja atau ya saya dukung, tutup pintu dia tidur atau gimana bang? Melibatkan diri juga melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan. Kan ada, dan kami anggota Polri juga sudah berkomitmen di lingkungan RT itu bahwa kita hadir di lingkungan masyarakat ini, maka kita harus menjadi contoh. Baik. Kita harus menjadi contoh. Bagaimana caranya supaya citra Polri tetap baik di mata masyarakat, maka kita yang menjadi teladan, menjadi panutan dan harus terjun langsung untuk berbuat di masyarakat. Iya, berarti semua mendukung, bukan mendukung dalam doa ya, dalam fisik semuanya. Kan segala-galanya mereka dulu. Segala-galanya ternyata ya. Saya pikir hanya ya saya dukung Bang Asrum, dukung dalam doa gitu kan. Ya, tapi di mana di momen ini, di momen hari ulang tahun Bayangkari atau hari ulang tahun Polri ke-77, kita menghadirkan sosok Polri yang berdedikasi untuk mewujudkan kampung tangguh, dan bahkan dari dedikasinya tersebut pemirsa berhasil meraih kampung tangguh terbaik nasional, yaitu ada Bribka Asrum ataupun saya sapa tadi Bang Asrum. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Asrum seperti apa upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kampung tangguh, di mana beliau selain mewujudkan kampung tangguh juga diselipkan program-program ataupun kegiatan yang menunjukkan bahwa Polri itu Polri presisi, di mana Polri itu humanis, dan terbukti juga Bang Asrum hanya humanis, nggak romantis, karena romantisnya dia sama pasangannya, tapi satuannya itu romantis dengan satuan lainnya. TNI Polri itu romantis di lingkungannya ya. Kita akan lanjutkan diskusi kita di sesi kedua ini Bang Asrum. Tadi kan kita sempat membahas terkait dengan ada dari sisi kesehatan yang memang menjadi perhatian di kampung tangguh binaannya Bang Asrum. Terus ada tadi untuk sosialnya sendiri, tadi Bang Asrum bilang kita saling mengenal lebih dekat. Kenal lebih dekatnya itu kenal bagaimana, yang penting tahu orangnya, tetangga di sebelah, atau gimana sih Bang Asrum dalam mewujudkan kampung tangguh yang memang dekat secara sosial dan emosional, bukan dari sisi romantismenya Bang ya. Itu harus diwaspadai Bang. Soalnya sekarang lagi heboh Bang Asrum, dekat tiba-tiba romantis. Kita akhirnya semua prosesi kelancaran tentang perawatan jenazahnya, kemudian baca doanya, segala-galanya kita bisa bantu dengan kegiatan sosial yang kita lakukan. Kemudian itu kalau meninggal, kemudian yang sakit permanen, misalnya dia sakit yang lama kemudian dirawat di rumah sakit, itu sudah saya bentuk juga di masing-masing blok. Itu saya jelaskan, ada ketua blok, ada koordinatornya, ada ketua wismanya di situ. Kalau yang namanya sakit maka dibuat urunan di lingkungan blok itu, di khusus di blok. Kalau yang bunyinya sakit di blok, tapi kalau meninggal secara umum. Nah ini program ini sudah berjalan, alhamdulillah. Mungkin tidak banyak lingkungan RT membuat program ini, karena memang membutuhkan komunikasi yang bagus untuk membentuk program ini. Nah alhamdulillah dengan program yang kami inisiasi ini, yang kami bentuk ini, alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus dan sangat terbantu dan direspon baik oleh masyarakat. Tanpa terkecuali semua berpartisipasi untuk membantu orang yang dalam kesulitan. Iya, terkelola dengan baik ya Bang. Ya, itu adalah cerita suksesnya Bang Asrum. Tapi mungkin biar teman-teman tidak lihat manis banget ya Bang Asrum punya cerita. Tapi kan awalnya kan penolakan. Pernah nggak Bang Asrum ingin menyerah untuk mewujudkan kampung tangguh ini? Di momen-momen kan awalnya kan pasti nggak gampang Bang. Ini tadi kita Bang Asrum menceritakan manisnya semua nih. Biar teman-teman Polri yang mungkin saya tertarik kayak Bang Asrum, pahitnya deh Bang. Pernah nggak ngerasa kayaknya udah deh aku nyerah aja. Dan apa yang membuat Bang Asrum akhirnya enggak, termotivasi kembali? Jadi pertanyaan ini juga sudah sering saya dengarkan, khususnya teman-teman RT yang mungkin sampai sekarang belum bisa mewujudkan program ini. Mereka bertanya mulai kapan dan bagaimana caranya memulai. Mulai kapan ini berjalan program dan bagaimana caranya untuk memulai. Jadi awal-awalnya itu saya jelaskan tadi, awal-awalnya saya menjadi ketua RT, dipercayakan oleh masyarakat, dipilih pada saat itu.
itu memang di periode pertama itu membutuhkan perjuangan untuk mensukseskan program. Dan saya sudah program untuk program jangka panjang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kan 3 tahun RT ini. Jadi program 1 tahun saya apa yang harus saya perbuat, program 2 tahun apa yang saya perbuat sampai dengan program ketiga. Dan alhamdulillah di program pertama itu memang awal-awalnya bisa dikata agak sulit lah begitu, agak sulit awal-awalnya. Jadi memang tidak sama seperti yang kita memang sudah dilihat di kasat mata sekarang yang sudah berjalan ini. Awal-awalnya juga kami susah karena tidak didukung oleh masyarakat pada awal-awalnya. Namun dengan bentuk komunikasi yang kami bangun, kemudian bentuk silaturahmi, gotong royong yang kami bangun, alhamdulillah program itu bisa berjalan dengan bagus. Nah, kemudian sampai dengan sekarang di periode kedua RT, di periode kedua sampai dengan periode ketiga sekarang ini, alhamdulillah semua yang menjadi program yang kami bangun itu semuanya terlaksana dengan bagus karena sudah otomatis masyarakat sudah memberikan dukungan. Baik. Dan yang istimewanya lagi, setiap program-program mengenai masalah keamanan yang dihimbaukan oleh kepolisian juga kami akan sampaikan langsung ke lingkungan RT yang kami pimpin, dan bahkan juga menginformasikan ke grup kelurahan, kemudian di grup kecamatan. Baik. Ada momen ingin menyerah, Bang? Tidak ada. Karena memang saya awal jiwa tidak pernah menyerah, tidak pernah menyerah dari awal. Jadi dari pertama sampai karena setiap tantangan yang saya hadapi itu saya jadikan pelajaran untuk koreksi, untuk lebih diperbaiki lagi. Siapa yang memberikan Bang Asrul motivasi untuk terus positif? Ini kan artinya lingkungannya Bang Asrul positif ya. Iya. Jadi abang nggak mau menyerah. Siapa yang memberikan motivasi yang begitu besar untuk tetap fight? Yang pertama pasangan. Asik. Yang pertama pasangan. Iya, baik. Jadi dukungan dari istri saya juga sangat baik lah, atau sangat positif untuk saya, karena ketika saya misalnya lagi kurang semangat, maka istri saya lah yang menyemangati saya untuk bagaimana caranya jangan menyerah, karena ini pekerjaan baik dan di dalamnya ada pekerjaan amal, harus tetap semangat untuk dijalankan. Baik, saya pikir lagu The Massive, jangan menyerah. Ternyata enggak ya, istri ya? Tidak, istri selalu memberikan dukungan. Memotivasi ya, iya. Kalau istrinya bilang, apaan sih gitu kan, nanti nggak ada untungnya mas, berhenti aja, pasti down juga ya. Jadi saya tambahkan lagi, selain istri juga masukan dari teman-teman, khususnya dari pimpinan di kepolisian juga memberikan dukungan, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa berubah baik kepada masyarakat. Nah, dukungan-dukungan dari semua pihak inilah, dari Pak Lurah misalnya, dari Pak Camat, kemudian dari ketua-ketua blok saya juga memberikan dukungan sepenuhnya. Jadi alhamdulillah tidak pernah program yang kita jalankan untuk tidak berjalan dengan bagus. Iya. Semua kita bisa laksanakan. Saya penasaran, ternyata Bang Asrul bilang pimpinan pun ternyata mendukung. Padahal kalau dilihat dari sisi kerja dan aktivitasnya Bang Asrul itu bertolak belakang sebenarnya kan, dari Propam dan Reserse, tapi abang jadi ketua RT. Iya. Itu didukung. Itu nggak mengganggu pekerjaan dinas. Itu gimana? Iya. Jadi alhamdulillah dengan pekerjaan saya misalnya di Propam, kemudian di Reserse, kemudian bisa menjadi ketua RT, alhamdulillah pekerjaan yang saya laksanakan di pemerintah khususnya di RT ini berjalan dengan bagus. Pekerjaan kami juga di pekerjaan kantor kami juga tidak terlalaikan. Nah, alhamdulillah dan ternyata beberapa tahun ini beberapa kali juga mendapatkan penghargaan dari pekerjaan dinasnya yang kami jalankan. Oh, justru saling seirama, iya. Atau saling jenjang di RT mendukung jenjang karir di Polri, ada juga? Seirama. Seirama. Beriringan ya. Iya, beriringan. Iya, tapi Bang Asrul kan abang di selaku anggota Polri di Polresta Palu Reserse, ini kan. Iya. Di lingkungannya abang kan ini mewujudkan situasi Kamtibmas juga menjadi salah satu perhatian. Ada nggak intervensi sendiri dari Bang Asrul dan satuan sendiri untuk mewujudkan situasi Kamtibmas di lingkungan Kampung Tangguh yang menjadi binanya Bang Asrul? Iya, pasti ada. Jadi dukungan pimpinan dalam hal ini Babin Kamtibmas lah kira-kira ya, yang garda terdepan untuk di lingkungan itu sangat bagus, karena komunikasi saya selaku ketua RT dengan Babin Kamtibmas yang ditugaskan di wilayah Falanggun itu sangat bagus. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa Kampung Tangguh itu bisa berdiri bagus, bisa sampai menjadi juara itu kalau tidak ada dukungan dari semua pihak. Jadi pada intinya dari pimpinan atau dari kepolisian juga memberikan dukungan untuk bagaimana caranya mengelola kampung ini dengan baik.
Baik, berarti ada pengelolaan yang baik ya. Iya, Ya, Bang, di Kampung Tangguh selain situasi yang aman, sosial masyarakatnya yang begitu baik, sisi kesehatan yang begitu diperhatikan, bagaimana dengan sisi keagamaan dan pembinaan? Itu ada kegiatan-kegiatan memang khusus yang dilakukan oleh masyarakat di lingkungan kampung binaannya Bang Asrum? Ya, jadi kalau kegiatan keagamaan, alhamdulillah setiap hari-hari perayaan hari besar keagamaan itu kita laksanakan, misalnya Isra Mi'raj, kemudian Maulid Nabi, kemudian setiap kegiatan-kegiatan hari besar kita adakan halal bihalal. Halal bihalal itu kita bagus dengan sistem yang saya lakukan, misalnya begini. Pada saat kita halal bihalal, kan kita ada taman nih, ada baruga pertemuan serbaguna di lingkungan itu saya bangun dengan masyarakat. Jadi ketika kita melakukan halal bihalal, misalnya di rangkaian kegiatan yang saya jelaskan tadi, itu kita semua berkumpul di taman. Nah, tekniknya semua masyarakat itu membawa misalnya apa yang bisa dia bawa. Misalnya ada yang bisa bawa air mineral, ada yang bisa bawa kue, ada yang bisa makanan. Itu kita kumpul di taman, lalu kemudian kita makan rame-rame di situ. Nah, wujud-wujud yang kami lakukan seperti inilah untuk bagaimana caranya mempererat hubungannya mereka tanpa saling membedakan satu sama lain. Baik. Itu. Jadi dengan mereka melibatkan diri, kemudian hadir di situ untuk sama-sama merayakan itu, alhamdulillah komunikasi kita semakin bagus. Baik, berarti ada juga misalnya kunjungan ke rumah-rumah. Iya, pasti. Jadi ibu-ibu kami di komplek itu ketika selesai pelaksanaan hari raya, baik itu misalnya hari raya Natal misalnya, kemudian Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, ibu-ibu kami yang ada dasawisma di komplek itu mereka saling mengunjungi satu sama lain untuk bisa bersilaturahmi. Oh baik, ya ternyata sangat-sangat Ya, baik. Ya. dan di lingkungan kami ada dasawisma, ada majelis taklim, ada risma juga hidup. Kemudian yang paling menarik di lingkungan RT kami ada perpustakaan yang kami gagas sendiri. Nah, kebetulan pembinanya saya dan istri saya selaku kepala perpustakaan di situ. Jadi ada perpustakaan yang bisa mencerdaskan anak-anak di situ untuk tetap bisa menempuh pendidikan dengan baik. Dan yang alhamdulillahnya pada saat kunjungan Pak Kapolda dengan Pak Kapolri pada saat itu memberikan bantuan wifi gratis di perpustakaan itu, sehingganya pada saat pandemi Covid anak-anak dipulangkan untuk belajar di rumah, maka saya mengarahkan anak-anak tetap belajar seperti biasa di taman. Saya pandu selaku ketua RT dengan Babin Kantikmas juga dengan Babinsa mengajar di situ. Kemudian saya berdayakan anak KKN yang masuk untuk mengajar di lingkungan itu. Jadi anak-anak kami tetap belajar seperti biasa dengan protokol kesehatan yang bagus. Dan sampai saat ini itu programnya jalan terus perpustakaannya. Perpustakaannya tetap jalan. Jalan. Karena sudah tidak pandemi, anak-anak ini sudah corona nih. Tapi kalau setiap sore anak-anak itu tetap mesempatkan waktunya mereka habis bermain misalnya bersepeda, buka perpustakaan mereka tetap membaca. Jadi edukasi itu yang kami bangun supaya mengurangi untuk menggunakan handphone. Jadi kurangi menggunakan handphone, ayo kita sama-sama belajar di perpustakaan. Ya. Tapi Bang Asrum, di sisi hal baik yang Bang Asrum dan teman-teman lakukan, pasti ada masyarakat yang merasa kayaknya aku merasa terkucilkan, tersisihkan baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Itu gimana Bang Asrum bisa merangkul semua mereka? Ya, memang saya sampaikan kepada mereka, kalau ada yang mau menutup diri, maka akan tersisihkan dengan sendirinya. Nah, pola itu yang saya rubah. Marilah kita membuka diri, mari kita sama-sama, karena sesungguhnya kita ini adalah saudara. Jadi saya memberikan edukasi kepada mereka supaya mereka itu bisa melibatkan diri dalam setiap program-program yang kita lakukan, supaya mereka tidak ada yang merasa tidak diperhatikan. Dan kalaupun misalnya ada bantuan dari pemerintah, saya bisa pastikan mereka dulu semua dapat, baru kita dulu pengurus ini bisa dapat. Jadi dipastikan mereka dapat dulu baru kita. Oh seperti itu ya. Jadi mereka merasa diperhatikan. Mereka merasa diperhatikan. Akhirnya mereka terbuka. Ya. Berarti perhatian membuka mereka. Iya. Gitu ya. Tapi ini Bang Asrum, ini tadi sempat kita berbincang-bincang juga terkait dengan agama. Ini kan menjelang Hari Raya Idul Adha nih. Iya. Ada nggak hal-hal yang memang istimewa di kampung binaannya Bang Asrum ini di momen Hari Raya Idul Adha ini? Ya. Jadi kita sudah memprogramkan, selain saya bilang tadi hari-hari besar agama itu sudah terprogram, di hari Idul Adha ini kita sudah bisa dipastikan. Kemarin saya sudah tanya ketua pembangunan, kebetulan ketua pembangunan masjid saya ini anggota Polda juga senior saya, tugas di sini di Polda Sulteng, namanya Pak Bribka Irwan. Saya tanya kemarin berapa sapi yang sudah pasti akan dikorbankan untuk tahun ini, dia bilang 7 ekor, dia bilang Pak RT. Nah alhamdulillah, karena di masjid saya itu di tengah-tengah berdirinya antara CP5 dengan CP3. Kebetulan ketua RT-nya saya di CP5, kemudian ketua RT-nya di sebelah polisi juga, Pak Ibda Erik Iskandar, beliau tugas di Reskrim sini di Polda.
Jadi di masjid kami ini ada dua lingkungan perumahan yang mengapit masjid ini. Jadi antara CPI 3 yang di nahkodai Pak Erik, kemudian CPI 5 yang saya nahkodai langsung itu bergabung. Alhamdulillah sapi tahun ini untuk sementara itu sudah 7 ekor. Baik. Bahkan tahun lalu itu kita sampai tembus sampai 8 sampai 9 ekor. Baik. Dengan kambing sampai 9 ekor juga waktu itu. Ternyata luar biasa juga ya. Jadi kepercayaan. Jadi saya sampaikan bahwa ketika kita menjadi panitia, jaga kepercayaan kepada masyarakat. Karena ketika kita dipercaya, pasti masyarakat itu akan otomatis continue untuk melibatkan diri di situ untuk melakukan kurban di lingkungannya kita. Ketika jujur, orang akan selalu datang. Pasti. Ya. Karena kejujuran itu mahal. Kejujuran itu murah. Ketika hilang, nggak bisa dibeli lagi. Bisa lagi. Gampang kok untuk jujur, tapi susahnya mau mengembalikannya. Ya, Bang Asrum. Tapi Bang Asrum, itu momen hari Idul Adha. Ini kan 1 Juli kan momen hari ulang tahun Polri. Ya, karena kan ini kan di lingkungnya Bang Asrum ada sekitar 20 anggota Polri. Ada nggak hal-hal ataupun kegiatan khusus yang dilakukan oleh Bang Asrum di lingkungan itu untuk menunjukkan, oh hari ini hari ulang tahun Polri loh, ini loh, menunjukkan bahwa kami anggota Polri itu sahabat masyarakat loh. Ada nggak kegiatan-kegiatan khusus yang akan digelar? Ya, kita di 26 anggota Polri tadi itu kan kita semua ini kan berdinas dengan berbeda-beda. Ada yang berdinas di Polda, ada di Polres, kemudian di Satker pun yang berbeda-beda. Dengan di Satker kita yang berbeda-beda ini kan semua punya program. Misalnya saya di Polres Palu ini programnya ke Polres seperti ini. Jadi dengan kita melibatkan juga di situ sama halnya dengan kita melibatkan di situ sama halnya bahwa kegiatan Hari Bayangkara ini kita sudah sukseskan melalui dengan instansi atau satuan kita masing-masing. Atau menyuruh masyarakat, ada lomba dongeng anak, ayo ikut gitu. Kalau lomba-lomba di komplek itu biasanya kita laksanakan itu misalnya lomba domino dalam rangka itu biasa kita lakukan. Kita lakukan. Tapi istilahnya tidak mengurangi sukacita untuk momen Hari Bayangkara nanti ya Bang Asrum. Iya. Ya, baik, tetap untuk menunjukkan bahwa ya dari mengajak masyarakat saya untuk ikut di kegiatan, misalnya ada jalan santai, ayo kita sama-sama mau sukseskan kegiatan Bayangkara hari Minggu ini. Kemarin ya. Mengajak mereka untuk sama-sama bergabung. Dan mereka antusias ya Bang? Ya. Karena abang baik, mereka baik gitu ya. Jadi itu dampak positifnya ya. Ketika abang baik, orang baik. Jadi itu intinya untuk teman-teman juga berarti ya. Kalau mau orang baik duluan gitu. Harus baik duluan, harus jadi contoh duluan lah. Jadi contoh duluan ya Bang ya. Ya, tapi Bang, ada nggak momen di mana Bang Asrum menjadi motivator? Motivator untuk teman-teman di satuannya Abang sendiri atau di lingkungan Polri sendiri, pernah nggak dilibatkan untuk menjadi motivator atau memberikan motivasi untuk teman-teman sendiri? Ya, jadi untuk menjadi motivator saya beberapa kali diajak, biasanya ditunjuk untuk menjadi pemateri misalnya dalam kegiatan-kegiatan itu, baik dalam kegiatan intern dinas maupun dalam eksternal, misalnya ketika memberikan menjadi pemateri misalnya di RRI, kemudian di TPRI, kemudian di podcast di tempat lain, itu kami selalu mensosialisasikan bagaimana menjadi Polri yang baik untuk dicintai masyarakat. Kemudian selain itu juga karena saya juga berprofesi sebagai dosen. Banyak kali. Jadi karena saya berprofesi sebagai dosen, bagaimana saya bisa mengajak mahasiswa ini untuk mencintai kepolisian? Bagaimana caranya saya bisa mentaati aturan-aturan? Itu bagaimana caranya berlalu lintas yang baik, bagaimana menghindari narkoba, bagaimana tentang bahayanya miras. Itu selain memang saya mengajar dalam bentuk materi yang memang dipercayakan untuk saya ajarkan kepada mereka, juga kami selaku anggota Polri hadir di situ untuk memberikan himbauan kepada mereka tentang bahaya yang saya jelaskan tadi itu. Jadi kami bermitra bahkan bersahabat, tidak hanya sebagai dosen antara mahasiswa, tapi kami hadir di situ juga sebagai anggota Polri dosen juga bisa bermitra dan bersahabat dengan mereka, sehingga mereka bisa mencintai dan mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku. Berarti label Polri itu terus Bang Asrum bawa? Selalu. Baik. Gitu. Berarti tanggapannya Bang Asrum, adanya anggapan beberapa teman-teman Polri yang menganggap Polri itu eksklusif, itu gimana Bang Asrum? Orang lain nggak di sini, nggak ada di sini nggak ada, di sini bebas semua kok. Tanggapan beberapa orang. Sebenarnya tanggapannya orang ini kan kita tidak bisa batasi. Seperti apa dia menanggapi terhadap Polri itu tergantung dari cara pandangnya mereka. Nah, kita itu makanya itu saya sampaikan tadi, kita Polri ini hadir di tengah masyarakat, memberikan contoh lah supaya pada umumnya masyarakat itu menilai bahwa kita Polri ini bisa menjadi contoh. Itu. Jadi ketika mereka memandang Polri secara eksklusif
di mata masyarakat, itu saya tidak bisa memberikan tanggapan seperti apa, karena masing-masing orang bisa memberikan tanggapan. Ibarat kita televisi, kita ditonton. Baik. Kita melakukan sesuatu, mereka menilai. Ketika pekerjaan yang kita lakukan itu bernilai positif, maka mereka akan menilai pula dengan secara positif. Kira-kira seperti itu. Jadi yang menganggap eksklusif ya kamu aja. Ya, biarkan aja mereka menganggapkan, tapi kita kan berusaha yang terbaik. Kita berusaha yang terbaik. Baik. Pernah nggak Bang Asrum ketika bertugas sebagai anggota Polri nih, bukan sebagai Pak RT juga, karena kan Bang Asrum juga kan turun lapangan. Pernah nggak istilahnya mendapatkan pandangan negatif dari orang lain, padahal Bang Asrum sudah menunjukkan sikap humanis nih Bang? Ya, ketika misalnya di pemberitaan ya, contohnya misalnya ketika muncul, jangan, aku nggak pernah memberitakan abang, bener ya, misalnya mereka melihat di media lah, katakanlah mereka misalnya melihat di media, kemudian mereka menilai, kemudian saya secara pribadi selaku anggota Polri mendengarkan itu, maka kami memberikan edukasi bahwa tidak semua polisi yang mereka nilai itu seperti itu hanya oknum-oknum tertentu saja. Polisi ini banyak loh, saya bilang banyak polisi yang baik, saya bilang jangan sampai hanya satu saja yang kita lihat akhirnya kita menilai secara umum. Jadi itu hanya oknum saja. Jadi sebenarnya komunikasi saja sih sebenarnya yang kita sampaikan ke mereka supaya mereka itu tetap menjaga kepercayaannya terhadap Polri. Baik, Bang, ini di 5 menit akhir kebersamaan kita, Bang. Apa sih suka dukanya Bang Asrum sebagai anggota Polri, khususnya kita kan di momen hari ulang tahun Bayangkara ke-77. Suka dukanya dulu deh, sebelum sukanya. Dukanya Bang Asrum sebagai anggota Polri sejak 2006 ya. Karena 2005 lulusnya kan masuk apa yang menjadi duka istilahnya kesan yang pahit banget, yang teringat banget sampai saat ini? Jadi yang teringat sebenarnya sih berat untuk mau yang menjelaskan. Yang teringat itu ketika kemarin 4 kali saya coba mengikuti seleksi sekolah SIP. Baik. Alhamdulillah belum rezeki. Dan setiap momen belum dinyatakan gagal itu memang yang namanya manusiawi, yang namanya sakit hati atau apa itu pasti ada. Tapi saya selalu berpikir positif bahwa itu belum rezeki. Itu belum rezeki. Itu kalau kata dukanya. Secara umumnya dalam penugasan-penugasan saya selalu menganggap pekerjaan ini saya anggap sebagai hobi. Jadi tidak ada yang membosankan menurut saya. Itu sepanjang kita niat ikhlas dari rumah, bismillah dengan tulus, insya Allah semua yang kita kerjakan akan bernilai ibadah. Baik. Mungkin abang belum lulus karena abang masih tanggung jawab kepala RT. Ya, mungkin seperti nanti itu. Abang pendidikan siapa yang jadi kepala RT-nya kan? Itu sisi positifnya. Tapi kenangan yang paling manis, yang paling abang ingat sebagai anggota Polri ini yang istilahnya itu juga menjadi motivasi abang untuk tetap bertahan sebagai anggota Polri untuk melakukan yang terbaik di tengah adanya beberapa mungkin kekecewaan, itu apa? Ya, tidak bisa dipungkiri. Berkat karena anggota Polri, akhirnya alhamdulillah secara pribadi saya bisa juga berbuat yang terbaik lah kepada masyarakat. Alhamdulillah bisa dipercaya sebagai ketua RT, kemudian bisa juga menuntut ilmu yang bagus sehingga bisa mengajar sebagai dosen. Kemudian juga alhamdulillah bisa jadi polisi yang berprestasi lah dengan beberapa penghargaan yang pernah dapatkan. Jadi bersyukurlah, pada intinya sangat bersyukur dengan pekerjaan yang saya tekuni sebagai anggota Polri. Bang, ini rahasia kita berdua Bang, tapi didengar orang banyak Bang. Pernah nggak selama Abang sebagai anggota Polri terbersih merasa kayaknya istilahnya menyesal menjadi anggota Polri? Tidak pernah menyesal. Jujur Bang, antara kita dua ini Bang. Iya, tidak pernah. Tapi orang nonton. Karena saya anggap pekerjaan Polri pekerjaan mulia. Baik. Bisa mengabdikan kepada masyarakat, maka sedikit pun tidak pernah terbesit di hati saya untuk kecewa di dalam melaksanakan tugas ini. Baik. Bang, pernah nggak? Ini kayaknya aku nanya terus nih ya. Ini di akhir kebersamaan ini aku lebih intens ke Bang Asrum sendiri. Pernah nggak sebagai anggota Polri berusaha mencari keuntungan pribadi dengan label Polri? Alhamdulillah karena saya selalu menjaga kepercayaan itu, baik itu kepercayaan ke masyarakat, kepercayaan pimpinan kepada saya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini saya belum berani dan tidak berani untuk melakukan itu. Karena itu saya jelaskan tadi dengan niat tulus yang kita jalankan dan melaksanakan tugas, maka juga kita secara pribadi menghindarkan diri kita untuk melakukan sesuatu yang di luar memang tanggung jawabnya kita sebagai anggota Polri. Baik.
Polri, Bang Asrum, itu istilahnya Polri itu adalah pekerjaan sebagai pelayan, pelayan pengayom masyarakat. Seperti apa dukungan keluarga terhadap Bang Asrum dalam menjalankan tugas agar menjadi anggota Polri yang teladan dan humanis? Ya, jadi dukungan keluarga, alhamdulillah sampai dengan saat ini itu sangat begitu percaya dengan kami, karena saya sebagai anggota Polri memang sebagai anggota Polri untuk memberikan pelayanan secara umum. Di lingkungan keluarga kami juga itu selalu mengedepankan bagaimana caranya supaya ketika mereka berurusan hukum, kami akan membantu sesuai dengan prosedur, ya, bukan artinya karena keluarga akhirnya saya seperti ini, tidak. Jadi selalu hadir di tengah-tengah keluarga untuk memberikan pelayanan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian dalam bentuk secara umum kami melaksanakan tugas, keluarga juga mendukung itu semuanya. Baik. Gitu. Karena bisa hadir di lingkungan keluarga dengan bagus, kemudian di lingkungan masyarakat dengan baik, akhirnya dukungan itu mulai dari keluarga dengan sahabat, teman, semuanya memberikan dukungan yang baik. Apa yang memotivasi Bang Asrum untuk menjadi anggota Polri yang baik? Yang memotivasi saya pertama dari niat hati saya yang paling tulus, bahwa Polri ini dukungan dari orang tua saya, dari orang tua saya. Jadi saya tidak mau mengecewakan mereka. Keluarga saya mendukung saya untuk menjadi anggota Polri yang baik. Saya membuktikan bahwa saya harus menjadi anggota Polri yang bagus dan tidak boleh mengecewakan keluarga ini dengan masyarakat, dengan pimpinan. Anak gak? Sudah ada anak? Ya, alhamdulillah sudah ada. Keluarga ini kan istri, anak. Oh gitu ya. Ya kan, karena kan anak kan mana tahu ada secara spesifik untuk anak sendiri apa yang membuat Bang Asrum, ada nggak motivasi khusus sendiri kalau dari anak untuk Bang Asrum? Ya, pada intinya untuk anak saya tidak pernah untuk mengarahkan mereka untuk mau seperti ini. Cukup dengan perbuatan yang saya lakukan, mungkin berbuat baik kepada masyarakat, baik terhadap mereka, baik terhadap keluarga. Akhirnya muncul perasaan cintanya sendiri. Itulah bahwa ternyata jadi polisi ini bagus. Baik. Karena ayah saya melaksanakan tugas ini dengan seperti ini. Selain memang mengabdi di masyarakat, juga memperhatikan kita keluarga. Jadi dengan otomatisnya mereka juga akan muncul rasa cintanya terhadap Polri itu sendiri. Baik. Terakhir, closing statement Bang Asrum untuk teman-teman anggota Polri lain yang mungkin saat ini ingin menjadi sosok kayak Bang Asrum, bisa mampu mewujudkan Kampung Tangguh ataupun menjadi anggota Polri yang humanis. Silakan, apa yang menjadi masukan dan sarannya Bang Asrum? Ya. Silakan. Jadi mohon izin rekan-rekan semuanya, marilah kita bersama untuk mensukseskan program dari pimpinan. Dalam hal ini yang sudah berjalan dengan bagus, contohnya inovasi baru terkait tentang polisi RT. Jadi dengan dipercayakannya menjadi polisi RT, maka marilah kita melaksanakan tugas itu dengan baik agar masyarakat merasa sangat nyaman dengan kehadirannya kita di tengah-tengah masyarakat. Kemudian khusus secara keseluruhan, khususnya teman-teman Babin Kamtibmas, tetap semangat. Kemudian teman-teman yang tinggal di lingkungan majemuk atau lingkungan masyarakat, mari kita bergaul dengan masyarakat agar masyarakat itu menyenangi kita, kemudian percaya dengan kita, lalu kemudian tidak menilai kita secara negatif, tapi buktikan dengan perbuatan kita, buktikan dengan sikap kita, dan jaga kepercayaan Polri ini di mata masyarakat. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bang Asrum, sukses selalu, sehat selalu, tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang prima dan tetap menjadi teladan dan Polri yang humanis. Sampai jumpa Bang Asrum. Terima kasih. Kayaknya saya salam dulu ya. Ya, sah. Ya, baik pemirsa, demikian podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah edisi Selasa 27 Juni 2023 yang menghadirkan sosok Polri teladan yang berhasil mewujudkan kampung tangguh terbaik nasional. Harapannya apa yang dibahas dan diperbincangkan pada saat ini bisa memotivasi semua orang, baik teman-teman anggota Polri, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, karena mewujudkan Polri presisi bukan hal yang sulit ketika memiliki niat yang baik. Ingat, Polri ada untuk masyarakat, masyarakat ada untuk mendukung Polri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan salam presisi.